Bapak Ibu sekalian, kira-kira yakin akan dapat manfaat? Enggak, ada syaratnya. Ada syaratnya. Kita baca sama-sama. Ini. 1, 2, 3. Dari judulnya. Nah, jadi nanti kalau ada anak disuruh oleh kita, tapi menjalankannya mulai dari tengah, itu turunan dari bapak dan ibunya. Ya, oke. Dari awal, 1, 2, 3. Manfaat acara insya Allah akan didapatkan oleh orang yang sungguh-sungguh mengikuti. Oke. Manfaat akan didapat, ada syaratnya. Ya. Yang sungguh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki jiddiyah, memiliki kesungguhan yang luar biasa. Bapak sekalian, selamat menikmati acara ini. Ya, kita santai saja. Namanya juga review, semua sudah paham. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan kepahaman pada hari ini. Untuk itu, mari kita baca sama-sama suratul Fatihah untuk menambah barokah pertemuan kita pagi ini. Kita sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Bapak Ibu sekalian, samara. Samara itu kita sudah tahu singkatan dari sannya sahawai. Bukan sahawai. Sa itu adalah sakinah. Ya, sakinah. Maknya mawaddah. Harus makhrajnya harus ada bagus supaya nanti ketemu anak-anak itu nggak disalahin. Karena anak-anak kita di Nusantara diajari qiraati, kemudian ada tahsin TES, dilanjutkan dengan tahfizul Quran. Ya, jadi sakinah kinya panjang, mawaddah, warahmah. Haknya hak tibizah. Ada orang samawa, kalau insan tama itu nggak pernah singkatannya samawa. Sakinah, mawadah. Nah, kalau wa-nya bisa warohmah, bisa wa yang lain-lain gitu. Makanya kita sakinah, mawadah, rahmah, samara, samaro. Itu sebenarnya singkatan juga Bapak Ibu sekalian. Samaro itu kalau di insan tama itu singkatan. Sarra man ro'a. Sarra man ro'a artinya membuat senang orang yang melihat. Jadi kita harapkan tuh ketika orang lain melihat kita, melihat ayah, melihat ibu, melihat suami, melihat istri, melihat anak-anak, melihat keluarga, senang. Gitu. Inginnya begitu tuh. Jadi jangan sampai orang lain melihat suami, nah salah kita lurus dulu. Nah, ini bahasa Biblia. Kalau orang ini Cimahi hafal ini, ya, paham. Ada orang Cimahi di sini? Ada ya, kemarin saya dapat informasi ada orang Cimahi, Bandung. Baik, jadi saroman, harapannya kita ingin keluarga kita itu membuat orang senang melihat, gitu ya. Nah, sebuah pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kemana keluarga kita harus kita bawa? Kemana keluarga kita harus kita arahkan? Gitu.
Nah, ini membutuhkan tentu kita harus tahu posisi kita ini siapa. Posisi kita ini siapa? Yang kalau coba kita renungkan, kita ini bukan apa-apa. Kita ini bukan siapa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk coba memperhatikan klip ini. Oke. Nah, kita akan naik ke atas. Ini kita, ya, sepatunya juga kelihatan, ya, kacamatanya kelihatan, gantengnya juga, anggap saja ganteng, ya, sudah kelihatan. Bapak Ibu sekalian, kita naik. Tolong perhatikan, kacamatanya kelihatan, sepatunya yang bagus kelihatan, wajahnya yang ganteng kelihatan. Padahal baru terbang berapa meter itu. Oke? Kita lanjutkan. Kita akan naik terus. Oke, sampai sini. Kalau saya tanya, di tengah lapangan itu ada orang apa tidak? Hah? Enggak ada. Padahal faktanya ada. Jadi kitanya gimana? Kita yang angkuh itu mana? Kita yang angkuh itu. Kita yang sombong itu mana? Kita yang sombong itu. Kita yang disuruh taat kepada Allah, yang petantang petenteng kagak mau. Yang tadinya terbuat dari air mani yang lemah, yang hina, tiba-tiba menjadi pembangkang Allah yang nyata. Mana orang yang menganggap anak kita itu sebagai milik kita, padahal dia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya amanah kita saja. Mana kita itu sebenarnya? Mana? Kita ini siapa sebenarnya? Baru naik sedikit saja, nggak ada apa-apanya. Bagaimana? Kita naik ke atas. Di situ ada rumah kita bagus, segala macam, ada pesawat. Ini ada pesawat terbang. Biasanya kalau antar kota 31 ribu kaki di atas permukaan laut, kira-kira 10 sampai 12 km. Rumah kita yang bagus mana? Kelihatan? Mobil kita yang kita tidak boleh diusap-usap sekalipun oleh anak kita itu mana? Ada? Kelihatan? Mana Bapak Ibu kita semua yang merasa hebat itu? Kelihatan? Mana yang rumah yang kita banggakan, harta kekayaan yang kita banggakan, ijazah yang kita lu-lukan? Kelihatan? Jadi kita ini siapa? Siapa kita ini? Kita ini bukan apa-apa. Kita ini bukan siapa. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik terus ke atas, terus kita naik, dah kita tanya, di pinggiran yang putih itu kira-kira ada rumah atau tidak? Jawabannya apa? Tidak ada. Kalau kita tanya di sini nih, di daerah sini nih, ada orang yang ganteng apa kagak, yang cantik apa tidak? Ada tidak? Loh, jadi kita ini siapa? Di mana kehebatan kita itu? Di mana viral kita itu? Ketenaran kita di mana? Nggak ada manusia. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat, kita ini siapa? Kita ini bukan apa-apa dan kita ini bukan siapa. Dari situ kita menjadi lebih memahami bahwa ternyata kita ini seorang makhluk yang lemah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak punya daya, tak punya kekuatan kecuali bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, yang Maha Gagah perkasa.
Kalau digambar titik tadi itu digambar satu titik pakai spidol, kira-kira besaran kita besaran titik spidol. Besaran titik spidol, betul tidak? Kalau ada angin sepoi-sepoi aja nih, kita ini lebih kecil daripada debu. Itu baru dibandingkan dengan bumi. Coba bandingkan dengan angkasa raya. Coba bandingkan dengan pencipta kita, pencipta angkasa raya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya itu kadang kita ini memang kalau dalam Al-Quran itu manusia itu zoluman jahula, sudah zolim beleguk pula, gitu ya, zoluman jahula, sudah zolim suka nekat, ya, jahil pula. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita memang bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita ini lemah, berarti ketika kita ingin selamat, ketika kita ingin bahagia, ketika kita ingin memiliki jalan sampai kepada keselamatan, kita ini butuh sesuatu yang hebat, yang kuat. Al-Ghaniyyu, Al-Hamidhu, Al-Qawiyyu, Al-Matin. Allahu Akbar. Kita butuh sama Dia. Karenanya kita ini adalah makhluk Dia, makhluk Allah. Hidup kita hanyalah untuk Dia, untuk Allah Rabbul Alamin. Sampai sini clear? Itulah posisi kita. Nah, kadang-kadang kita itu lupa merenungi diri sendiri. Padahal kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Coba kalau kita misalnya, Ibu sekalian, ini lahir ya. Ini usia kita ini 0 tahun, 6 tahun, 12 tahun sampai 70 tahun. Kata Nabi, a'mal ummati baina sittina wa sab'ina sana wa qalluhum ma yajuzu dzalik. Umatku itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali orang yang melampaui umur itu. Oke. Nah, anggap saja 70 tahun. Nah, kalau kita umpamakan 0 tahun kita setara dengan jam 6 pagi, 6 tahun ini dengan 7 dan seterusnya. Ini hasil simulasi saya ya. Ini ada scalingnya. Kemudian kalau 70 anggap ini maghrib jam 18. Bapak Ibu di sini ada yang berusia 30 tahun, 30 kepala 3 ada? Hanya 1, 2, 3, hanya 3, 4. Mungkin ini juga suami istri ya. Jadi Bapak Ibu itu kepalanya udah di atas 3 semua. Alhamdulillah. Ya, jadi dugaan saya tepat. Kepala 4. Jadi kalau kita kepala 4, Bapak Ibu sekalian, 40/41, kita ini posisinya kira-kira jam 13, zuhur sudah lewat. Jadi kalau matahari itu sudah miring. Sudah miring ke sini nih, gitu ya. Dan ingat nggak bisa jadi duha lagi. Udah dikit lagi Nggak bisa mundur, nggak bisa. Oke? Yaitu, wahai yang kepala 4, sadarlah, sadarlah, sudah zuhur. Ada yang kepala 5. Oh ada beberapa kepala 5. Ya, saya juga kepala 5 Pak. Ada teman. Kalau kepala 5, 5:03, jam 15 sudah asar. Sebentar lagi maghrib. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini sudah lewat zuhur, sudah asar, tapi kelakuan seperti anak usia masih duha. Ya, gitu. Nah, jadi dari sini ketika Allah mengingatkan kita idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak mungkin dikurangi, tidak mungkin ditambah dan segala macam umur kita, maka ketika kita kepala 4 apalagi lebih, mari kita merenungkan. Sudah dijadikan apa umur yang sudah kita lewati selama 40 tahun atau lebih? Andai saja kata Nabi usia umat Muhammad itu 60 sampai 70, taruh saja rata-ratanya 65. Kalau usia 40, andai Allah memberikan umur panjang, berarti kan kira-kira 25 tahun lagi. Mudah-mudahan diberikan umur panjang. Amin. Sudah kita proklamirkan untuk apa itu usia? Sudah
niatkan untuk apa itu barang? Jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat semua itu, kita ini adalah Abdullah, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya, dan inti dari ibadah adalah taat, yang salah satu implementasinya menjadi khalifatullah untuk memakmurkan alam ini berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga insan tamah. Rada telat ya. Jadi ini pelajaran kedua Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti nyuruh anak atau anak ditanya responnya rada telat, jangan langsung dimarahin ya, tolong ya. Itu turunan dari Bapak dan Ibu. Tolong ya. Bisa ya, ngomong sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau begitu, kalau kita itu hamba Allah, berarti hidup kita untuk Allah. Termasuk salah satu segmen di dalam hidup kita adalah berkeluarga, juga harus kita persembahkan untuk Allah. Sampai sini setuju? Setuju atau sangat setuju? Atau sangat setuju sekali? Kenapa berubah-ubah? Karena ditanya berubah ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih, Bapak Ibu, ditakdirkan naik haji, ya. Ada yang belum naik haji? Saya doakan mudah-mudahan segera naik haji. Amin. Kalau kita pulang umroh, ada yang belum umroh? Saya doakan segera bisa umroh. Amin. Jangan lupa ajak-ajak saya. Oke. Kalau kita pulang haji atau pulang umroh, kita bawa oleh-oleh. Kira-kira ketika kita ingin memberikan oleh-oleh kepada orang tua kita, ayah ibu tercinta, atau kepada mertua kita tercinta, kita ingin memberikannya yang terbaik atau ala kadarnya? Terbaik. Swear nih. Benar. Jangan ke mertua, jangan ke orang tua. Kita ingin memberikan kepada pimpinan kita oleh-oleh dari Makkah Al-Mukarramah. Kira-kira ingin yang terbaik yang kita bisa atau ala kadarnya? Benar. Ini dari hati jawabannya bukan? Dari hati. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kalau untuk atasan yang terbaik, kalau untuk orang tua yang terbaik, kalau untuk mertua yang terbaik, sudahkah kita persembahkan hidup kita untuk Allah dengan yang terbaik yang kita bisa? Sudahkah kita mempersembahkan hadiah dalam tanda petik kita berupa ibadah, berupa ketaatan kita kepada Allah dengan yang terbaik yang kita bisa? Kadang-kadang kita itu tidak adil, Bapak Ibu sekalian. Untuk mertua yang terbaik, untuk anak yang terbaik, untuk ayah ibu yang terbaik, atasan terbaik, tetangga yang terbaik. Tapi untuk Allah, ala kadarnya. Mohon maaf saya agak keras ya. Bukan apa-apa, karena merasa saudara gitu. Coba kita pikirkan. Sudahkah kita ketika diperintahkan oleh Allah untuk sholat, kita berikan sholat kita yang terbaik? Ketika Allah memerintahkan kita untuk sedekah, sudahkah sedekah yang kita berikan sedekah yang terbaik yang kita bisa? Ketika kita diperintahkan taat kepada suami, memperlakukan istri dengan baik, sudahkah kita lakukan semua itu dengan yang terbaik yang kita bisa? Ketika kita disuruh untuk membangun anak yang soleh, sudahkah kita lakukan dengan cara yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita diperintahkan zikir, diperintahkan baca Quran, diperintahkan apapun, dan diperintahkan taat dalam kondisi apapun, sudahkah kita taat dengan taat yang terbaik yang kita lakukan untuk Allah Rabbul Alamin? Saya pikir ini harus kita renungkan. Oke, sampai sini kira-kira sepakat? Sepakat atau sangat sepakat? Atau sangat sepakat sekali? Atau sangat sepakat sekali ingin? Nah udah, jangan diulang-ulangnya, polanya udah ketahuan.
Oke, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, tolong baca di hati ini. Renungkan kata per kata. Kalau setuju, kita akan baca sama-sama. Saya kasih waktu 1 menit, silakan untuk dibaca di hati saya. Sudah Bapak Ibu sekalian? Oke. Setuju dengan kalimat-kalimat ini? Oke. Oh, setuju sekali. Sebelum ditanya udah jawab duluan. Ini persis anak-anak insan sama. Iya. Anak insan sama itu kalau dikasih contoh sekali, lalu ditanya lagi, dia akan panjang sekali ini jawabannya itu. Tepuk tangan dong untuk ibu tadi siapa tuh? Oke. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kami mohon berdiri, Bapak Ibu sekalian, kita akan baca komitmen 1 ini. Oke, jadi saya akan kasih aba-aba 1, 2, 3, lalu Bapak Ibu Ayah Bunda mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca dari komitmen 1, Ya Ilahi, mulai saat ini dan seterusnya. Oke? Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen 1. Ya Ilahi, mulai saat ini saya makin menyadari bahwa hidup ini untukmu. Mulai saat ini saya bertekad untuk mengamalkan kehidupan keluarga saya selalu berada di jalanmu dan dalam rangka kebaikan dan hatimu. Masya Allah. Silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, saya kasih waktu 1 menit saja. Silakan berdoa di sini. Berdoa supaya kita bisa memberikan komitmen ini. Sertakan keluarga, suami, istri, anak-anak. Silakan berdoa di sini 1 menit. Oke, baik. Sekalian, berikutnya adalah apa keluarga Samara. Intinya, keluarga Samara itu adalah keluarga yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khairu wal istiqraru fi. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan dan kontinu di dalam kebaikan itu. Jadi keluarga yang berkah adalah keluarga yang makin lama makin mendatangkan kebaikan. Suami yang berkah adalah suami yang makin lama makin banyak mendatangkan kebaikan. Suami istri yang berkah adalah istri yang makin lama makin banyak mendatangkan kebaikan. Anak yang berkah adalah anak yang makin lama makin banyak mendatangkan kebaikan. Harta, ilmu, dan lain-lain yang berkah adalah kalau semua itu makin hari makin mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu namanya berkah. Jadi ketika kita ingin keluarga Samara, sakinah mawaddah warahmah, hakikatnya kita sedang menuju kepada keluarga berkah. Lalu bagaimana cara mewujudkan keluarga Samara? Intinya untuk mendapatkan keberkahan itu adalah ketaatan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada satu hadis qudsi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi itu, "Idza uti'tu
raditu wa idza raditu baraktu wa inna barakati bighairi nihaya. Kata Allah, jika aku ditaati, aku ridho kepada kamu. Jika aku ridho kepada kamu, aku akan berikan berkah kepadamu, dan berkahku itu adalah unlimited, tidak ada batasnya. Jadi rumusnya sederhana. Taat, ridho, berkah. Oke? Rumusnya apa Bapak Ibu sekalian? Taat, ridho, berkah. Ya. TRB. Taat kepada Allah, Allah akan ridho, Allah akan memberikan berkah. Kapan ketaatan itu harus dilakukan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la mautun fi ta'atillahi khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Sungguh mati dalam ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hidup bergelimang kemaksiatan kepada Allah. Artinya apa? Taat itu harus sampai mati. Artinya apa? Taat itu sepanjang hidup. Nah, jadi kata kunci untuk menjadi keluarga samara adalah kita taat kepada Allah sepanjang hidup. Jadi harus kita punya komitmen bahwa kita akan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah berbasis ketaatan kepada Allah kapanpun, dimanapun, selama kita hidup. Sehingga suami solih, istri solihah, dan anak solih solihah. Ini adalah peta jalan menuju keluarga. Pertama, dasarnya adalah ibadah. Dasarnya ibadah. Kenapa kita ibadah? Karena tadi kita ini adalah hamba Allah, milik Allah, yang harus mempersembahkan hidup kita untuk Allah. Kita ini adalah Abdullah. Oleh karena itu basisnya adalah itu. Sehingga kalau kita baca misalnya tafsir Ibnu Katsir ketika mengatakan apa itu sakinah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Litaskunu atau sakinah di situ artinya adalah al-itminani 'alal iman. Ketenangan, ketentraman atas dasar iman. Jadi kalau tenang tentram bukan atas dasar iman, hada laisa bisakinah, sanes sakinah. Sama-sama tenang, sama-sama tentram, dasarnya bukan iman, dasarnya bukan ketaatan kepada Allah, bukan sakinah. Karenanya dasarnya menjadi oke. Nah, kemudian setelah punya dasar basis, ya, berarti kita harus paham Islam di sini, oke? Harus mengkaji sakofah Islam di sini. Nah, sehingga ketika ananda kita di sekolah diajari sakofah Islam, ada sirah, tarikh, akhlak, Al-Quran, hadis, bahasa Arab dan macam-macam. Kita sebagai ayah dan bundanya, kira-kira penting nggak mendalami sakofah Islam, ilmu Islam? Penting. Lalu kita berproses, ini ada hak kewajiban. Ada 3 prinsip keluarga yang harus kita pegang. Ada 8 fungsi keluarga yang harus kita jalankan. Ada 5 tujuan arah bagi keluarga kita. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan 6 kebahagiaan. 3, 8, 5, 6. Apa rumusnya? 3, 8. Itu bukan kode buntut ya, haram itu kode buntut ya. Oke. Ini 3, 8, 5. Apa itu 3 prinsip? 1, ada hak dan kewajiban. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu berpegang bahwa suami punya hak, punya kewajiban, istri punya hak, punya kewajiban, anak kita punya hak dan punya kewajiban, dan masing-masing suami, istri, anak harus tahu kewajiban masing-masing, harus tahu hak masing-masing. Itu. Yang kedua adalah semua anggota akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin
akan dimintai pertanggungjawabannya. Suami akan dimintai pertanggungjawaban sebagai suami. Istri akan dimintai pertanggungjawaban sebagai istri. Ayah akan dimintai pertanggungjawaban sebagai ayah. Ibu akan dimintai pertanggungjawaban sebagai ibu. Anak akan dimintai pertanggungjawaban sebagai anak. Kakak akan dimintai pertanggungjawaban sebagai kakak, dan seterusnya. Karena masing-masing kita adalah pemimpin sesuai dengan apa yang dititahkan dan peran kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah adil. Adil itu artinya adalah kita melaksanakan kewajiban, seluruh kewajiban, dan kita menerima hak sesuai dengan hak kita. Itu namanya adil. Jadi jangan pinter menuntut hak tapi lupa menunaikan kewajiban. Gitu. Ustadz nyindir, bukan nyindir. Emang nyindir apa? Ya kan orang tua nuntut hak harus gini, tapi SPP kan telat dikit nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya. Ini kita sedang bicara keluarga ya. Nah, bukan sedang bicara sekolah ya. Gitu. Tapi jadi ingat, mantap kalau ingat. Alhamdulillah. Keluarga Samara. Cinta bahwa surga. Jadi Samara sama Insan Tama sudah melekat. Harusnya kan keluarga Insan Tama. Tapi saya bilang apa barusan? Keluarga Samara. Tapi Bapak Ibu menjawab. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu serius menyekolahkan siswa di Insan Tama dan ingin berbasis keluarga Samara. Setuju tidak? Sangat setuju. Keluarga Insan Tama. Oke, luar biasa. Tadi ada yang mau tepuk tangan. Di sini boleh tepuk tangan, tapi harus berjamaah. Ya, oke. Jadi kalau mau tepuk tangan, silakan berjamaah. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit terkait dengan adil. Ya, adil ini. Di dalam Quran itu diperintahkan, ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Jadi bukan hanya adil, tapi ihsan. Beda antara adil dengan ihsan. Kalau adil itu dia menunaikan kewajiban semua dan dia menerima hak semua. Tapi kalau ihsan beda. Kalau ihsan itu dia melakukan kewajiban dan lebih dari kewajiban. Dia menerima hak tapi dia seringkali tidak menuntut haknya. Jadi kalau kewajiban dilebihkan, kalau hak dikurangi, itu namanya ihsan. Contoh, kalau misalnya ya, kewajiban istri itu diantaranya itu kan melayani suami, ya. Dan itu wajib kalau diminta. Bu, atau sekali-kali mah kopi, datang kopi, nah itu adil. Tapi istrinya bilang, adil sih mantap, tapi kalau ihsan mantap lagi. Jadi sebelum diminta dibikinin kopi. Kan tidak wajib bikin kopi kan? Nah, pagi bikinin kopi, taruh ihsan. Karena lebih dari kewajiban. Suami juga sama. Kita wajib menjadi nafkah, memberikan nafkah, kemudian melindungi dan seterusnya. Sebelum diminta nafkah, dikasih dulu. Aduh mantap katanya Pak. Aduh, tepuk tangan untuk ibu-ibu dong. Ya, ibu ini keluhan atau permohonan? Ya, jadi mantap katanya Pak. Jadi kalau lihat istri kita itu sepatunya misalnya udah kelihatan ada ini perlu dilem gitu ya, atau belikan lem sebelum diminta. Pak, katanya jangan diberikan lem, belikan sepatu. Ya, nggak apa-apa Bu ya. Di rumah kan nggak berani nuntut ya. Di sini bilangin aja lah semaunya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan bapaknya juga berlaku ihsan. Oke, itu. Jadi adil cukup, tapi kalau kita ingin berbuat lebih, mari kita lanjutkan adil dan ihsan, termasuk ke anak. Masuk ke anak. Berikanlah yang lebih kepada anak supaya kita ihsan kepada anak. Begitu juga dalam ibadah. Kalau hanya melakukan yang wajib
semua, alhamdulillah. Meninggalkan yang haram semua, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang ihsan bukan hanya wajib dilakukan tapi juga sunnah. Bukan hanya haram yang ditinggalkan tapi juga makruh dan seterusnya. Kira-kira kita ingin adil atau ingin ihsan? Jadi harus adil. Adil dan ihsan. Karena kadang-kadang kita sulit berbuat ihsan tergantung kondisi kita tertentu, ya. Oke. Ini 3 prinsip berkeluarga. 1, ada hak dan kewajiban. 2, 3, adil plus ihsan. Oke. Ini 8. Pak Hendrik, ini saya udah 3 kali mau jatuh di sini. Tuh, ada ini, gimana caranya ya? Apa halnya aja pakai ini? Nah, itu namanya kreativitas. Di Insan Tama, anak-anak selalu ya diajarkan kreativitas. Ada solusi, ada masalah, ada solusi. Tidak pernah mengatakan tidak bisa. Di Insan Tama, di antara satu yang tidak disukai adalah kata tidak bisa. Itu sangat tidak disukai. Nah, mari ini nggak bisa apa? Langsung. Selalu bisa. Bagaimana caranya? Kita mikir bareng-bareng. Nah, gitu. Ya. Oke, baik. 3 prinsip, lalu 8 fungsi keluarga. 1 fungsi reproduksi. Ini sangat penting sekali. Fungsi reproduksi untuk melahirkan ya anak secara sah. Ya. Oleh karena itu hubungan suami istri harus harmonis. Dan mengapa Rasulullah itu sangat romantis? Kalau ibu punya suami yang tidak romantis, peluang besar belum mengkaji hadis-hadis Nabi tentang berkeluarga. Kalau bapak tidak punya istri tapi tidak romantis, ajak ngaji hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah berkeluarga. Rasulullah itu sangat-sangat romantis. Tapi kan saya ini ustadz, kiai, ya, direktur perusahaan. Tambahkan di pekerjaan, aduh di rumah mah sudah suami. Betul tidak? Oke. Oh betulnya kenceng banget pak. Ya, ini tanda-tanda ya isyarat. Oke. Jadi harus romantis. Dan kalau punya anak itu jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kenapa? Itu buah kasih sayang kita. Fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi ekonomi. Kadang-kadang ekonomi kita itu kurang, ya. Kita berusaha memenuhinya. Kalau tetap kurang juga, qanaah kita siapkan. Siap menerima apa adanya. Kalau lebih bersyukur, kalau kurang bersabar. Itu kunci ekonomi. Ekonomi bukan segala-galanya, tapi seringkali karena ekonomi rumah tangga berantakan. Yang ketiga, fungsi sosial. Memberikan status kadang-kala prestise kepada anggota keluarga. Jangan jauh-jauh kalau suatu ketika ya suami kita nih Bu, suami kita ya, biasanya itu kalau ada acara-acara Mauludan, Isra Mi'raj itu jadi tukang parkir ya, tiba-tiba diminta menjadi pembawa acara dan mau dan sukses. Kira-kira ibu bangga atau tidak? Atau kecewa? Kira-kira mau diapakan tuh suami sepulang ke rumah? Akan dipuji kan? Abi memang keren. Langsung terbang. Itu adalah peningkatan status. Begitu juga anak. Anak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Terus baca anak kita di suatu pengajian ya. Kata orang teh itu ada anak SMA bacaannya Masya Allah tabarakallah keren amat. Bu itu anak saya. Ngomongnya juga nggak pelan. Anak saya. Status sosial tinggi. Itu keluarga.
Begitu juga kalau jelek pasti kena juga ya. Fungsi proteksi, melindungi keluarga. Contoh misalnya, kalau di sekolah tiba-tiba anaknya bilang, bunda, aku ini dibully di kelas. Kira-kira sikap bapak ibu kalau ada anak yang lapor begitu, bagaimana? Hajar. Kalau hajar mah bukan melindungi aja sama, ya ngajak dulu, ya. Atau udah biarin aja. Kira-kira apa? Pasti kita akan cross check benar apa tidak. Lalu kita lapor kepada gurunya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf, ini ada laporan, kami tidak tahu benar atau salahnya gini. Kata gurunya, oh mohon nanti kami akan pastikan, kita cek. Kalau ternyata benar, nanti kita akan diskusikan bersama dengan orang tua dia juga, kita cari solusi itu. Itu adalah fungsi proteksi. Oke? Begitu juga misalnya kita tahu handphone